di Madura. Mah? Madura. 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 Mau jalan-jalan kemana kita? Kita pokoknya mau makan-makan. Oke. Mau ke tempat budaya. Pokoknya ke tempat yang seru. Ya udah, ayo. Langsung aja ya kita ya. Yuk. Jalan-jalan. Let's go. Selamat datang di Madura, pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur yang katanya nih menyimpan sejumlah tempat wisata yang menarik. Kira-kira apa aja ya? Oh ya, karena sebagian besar wilayah Madura adalah laut, gimana kalau perjalanan pertama kita adalah pantai dulu? Oke, jalan-jalan, let's go! Teman jalan, kita sedang berada di pantai Talang Siri di desa Kabupaten Pamekasan, Madura. Madura. Ya. Oke, di sini salah satu spot wisata juga Ya, buat betul. masyarakat di sini. Ada mangrove, ada tempat bermain air juga. Ya, Ada pokoknya tempat foto-foto. ya benar, pantai keren. Yang pasti ada air. Ya kan? Ya iyalah. Jalan-jalan, let's go. Pantai Talang Siring ini cocok banget buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong sama keluarga atau sahabat. Sambil menambah stok foto-foto kece kamu pastinya. Karena di sini juga ada spot buat foto-foto loh. Salah satu objek yang bisa kita nikmatin juga adalah pemandangan hutan mangrove-nya. Nah, bicara soal hutan mangrove, kamu tahu nggak manfaat dari hutan mangrove? Ternyata hutan mangrove bisa mencegah intrusi air laut. Intrusi laut merupakan peristiwa perembasan air laut ke tanah daratan yang menyebabkan air tanah menjadi payau, sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, hutan mangrove berfungsi untuk mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau, sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. Bayangin aja, kalau air tanah kita jadi asin, pasti susah kan cari air buat dikonsumsi? Gak cuma buat manusia, hutan mangrove juga bermanfaat sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan siput juga banyak tinggal di daerah ini. Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan yang menjadi daerah nursery bagi ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Nah, karena hutan mangrove memiliki peran yang besar, yuk kita sama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove agar tetap berfungsi dengan baik. Puas jalan-jalan di pantai, kita lanjut jalan-jalan lagi yuk! Kak, ini seru banget sih. Di mana ini, Kak? Ini namanya Bendungan Nipah. Gitu. Kenapa kita jalan-jalan ke sini? Karena aku pengen kasih lihat ke kamu kalau bendungan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini begitu besar manfaatnya buat masyarakat Sampang Madura. Wah, serius? Iya. Emang apa aja manfaatnya? Manfaatnya kayak gini nih. Check it out. Teman jalan, tahu nggak sih kalau Pulau Madura pada umumnya minus akan sumber-sumber air? Kondisi tanahnya kurang subur dan gampang banget erosi. Ditambah lagi penduduk di Pulau Madura ini sangat padat. Bisa-bisa air tanah kering, terus petani jadi gagal panen. Belum lagi kalau hujan yang berkepanjangan, bisa banjir deh. Nah, maka dari itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun bendungan Nipah. Tujuannya untuk irigasi sawah seluas 1.150 hektar. 925 hektar terdiri dari sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tada hujan. Terus, sisanya merupakan areal sawah yang sudah ada seluas 225 hektar. Nggak cuma itu, tujuan lain dari pembangunan bendungan ini juga sebagai konservasi sumber daya air, daerah wisata, dan perikanan ikan tebar. Nah, bendungan Nipah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi loh pada tanggal 19 Maret 2016 lalu. Gimana? Wow. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Keren banget ya. Keren ya? Dan ternyata emang banyak banget manfaatnya. Bener beneran. banget. Nah, waktu peresmian Bendungan Nipah ini, Pak Jokowi punya beberapa pesan yang diposting melalui Facebook pribadinya. Wih, langsung Facebooknya Pak Jokowi. Beneran. Apaan Iya. Nah, ini ya kita lihatnya. Nih.
Menurut Kompas.com, bahwa si Pak Jokowi berharap bahwa Bendungan Nipah ini bisa bermanfaat buat masyarakat Sampang dan bisa jadi destinasi wisata baru. Gitu, keren ya? Banget, keren banget. Nah, Kak. ngomongin bendungan nih, aku mau nunjukin kamu satu lagi bendungan yang keren banget yang dibangun Kece oleh nggak? Kementerian PUPR. Kece banget pokoknya. Oke, Ah, mau. mau? Di mana? Tutup matanya dulu. Tutup mata. Mata nih. Nah, ini sulap nih pokoknya. Sulap. Ya, Udah, siap. sulap banget. Tutup mata, oke? Mata deh ya. 1, 1, 2, 2. 3. 3, 2, 1. Silakan dibuka matanya. Gimana? Wow, Gimana? Debak keren banget Kak. Keren kan? Ini di itu kan Raja Ampat. Ada yang bilang mirip Raja Ampat, ada yang bilang mirip Pulau Padat, terserah. Tapi mirip. Raja Ampat kok. Bukan, kita masih di Pulau Jawa ini. Masa? Benar, jadi ini namanya Waduk Bajul Mati Oke, kacamata. yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Jadi yang membuat waduk ini adalah Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gitu. Pantesan bagus banget ya Kak. Dulu, jadi si waduk Bagus ini banget. itu Di sana sebenarnya juga Kak, ada. mataharinya lagi bagus. Iya, ini Kan di kita foto-foto infonya kok. dulu nih. Tunggu, ikut. Oke. Jadi gini teman jalan, Bendungan Bajul Mati yang terletak di 2 kabupaten yaitu Banyuwangi dan Situbondo ini merupakan salah satu lumbung padi nasional di Desa Watu Kebo, Kecamatan Wongsorejo, Jawa Timur. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 2006 dan akhirnya selesai juga di akhir tahun 2015. Dulu sebelum dibangun Bendungan Bajul Mati, daerah ini belum memiliki tempat penampungan air. Makanya pada saat musim hujan, debit air langsung terbuang ke laut. Terus pas musim kemarau, malah kekurangan air. Nah, ternyata manfaat pembangunan Bendungan Bajul Mati ini ada banyak loh. Di antaranya, peningkatan penyediaan air irigasi. Selain itu, juga sebagai sumber penyediaan air baku untuk air bersih. Nggak cuma itu, manfaatnya juga untuk mengembangkan potensi wisata serta perikanan ikan tebar. Nah, dengan adanya Bendungan Bajul Mati ini, pastinya teman jalan yang tinggal di sekitar Banyuwangi dan Situbondo gak akan kekurangan air. Ditambah lagi, bendungannya kayak di Raja Ampat. Bisa nih buat nambah feed Instagram kamu. Kak, tolong Kak. Oh. Lihatlah. Keren banget. Keren banget ya. Asik ya. Udaranya juga segar banget di sini, enak banget. Aduh, cahayanya juga bagus lagi buat foto-foto. Iya, betul. Kak, kayaknya di sana bagus nih buat foto. Sana Apa? yuk. Itu? Yuk. Oke, let's go. Jalan-jalan, let's go! Oke. Ayo Kak. Oke, sip. Gimana? Wah, emang tempat Keren ini ya? tuh bagus banget ya, keren banget buat foto-foto. Dan tempatnya bagus dan tempat ini juga punya banyak manfaatnya buat warga sekitar, masyarakat. Gitu. Tapi yang penting udah puas belum? Udah puas banget sekarang, Puas ya, aku oke pengen ya. diajak lagi jalan-jalan ke tempat yang lain. Oke, kita jalan sekarang. Oke, jalan-jalan. Let's go. Wah,
kita udah ganti baju nih. Siap menjelajah Madura lagi. Iya, betul sekali. Sekarang kita udah ada di Vihara Avalokitesvara. Nah, yang paling istimewa dari wihara ini adalah di satu komplek ini sangat mencerminkan dari semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini ada semua tempat ibadah untuk semua agama di Wah, Indonesia. serius? Seriusan. Satu komplek gitu? Iya, kita lihat aja gimana. Yuk. Ayo, jalan-jalan. Let's go. Wihara Avalokitesvara atau sering disebut sebagai Kelenteng Kwan Im Kyong merupakan salah satu dari 3 kelenteng yang ada di Madura. Keberadaan beberapa tempat ibadah agama lain di tengah komplek peribadatan umat Tridharma ini dianggap sebagai simbol kerukunan umat beragama di Madura. Wih, ada rasa saling menghormati dan toleransi ya di dalamnya. Kita udah di Tanian Lanceng Ya, Desa Larangan Luar. di Kabupaten Apa yo? Pamekasan, Madura. Jadi di sini kita ada wisata edukasi budaya ya. Iya, betul. Jadi ini ada perumahan khas dari Madura. Ya apa gimana? Dan adat-adatnya kayak gimana? Kita tanya sama Pak Adi yang Ya, udah fasih betul. banget di sini. Gitu. Sebelah situ. Jalan-jalan? Let's go. Assalamualaikum Pak Adi. Halo, Pak Adi. Halo. Halo. Di sini sebenarnya apa sih? Di Kok sini rumahnya unik gitu? Berjejer gitu. ini adalah yang disebut dengan Tanah Lanceng. Rumahnya itu berjejer 11 rumah yang sama dengan seperti ini, yang di atas ada ciri khasnya, ada pundi-pundi seperti itu. Ini menjadi ciri khas bagi kami di Tanah Lanceng. Jadi ini keluarga apa tetanggaan atau bagaimana? Ini satu keluarga. Satu keluarga ini. Iya, Ada berapa? ini 11 rumah ini satu Iya. keluarga. Oke, kita boleh lihat-lihat Pak di dalam ruangannya? Silakan. Ayo. Ah ya. Adem di sini. Wah. Ini memang dindingnya seperti ini Pak, pakai kayu gini ya. Ada Iya. ukiran seperti itu ya. Iya, seperti ini. Ini dikatakan rumah pengsal. Bengsal. Ya, pengsal. Ini ciri khas dari budaya Madura. Boleh masuk, Bo- Pak? Boleh, Boleh silakan. lihat Nggak apa? apa-apa. Wah. Adem ya, Adem Pak, ya di kalau sini ya. sini ya. Nyata ya. Kalau kata orang Madura itu, walaupun tidak pakai AC, kalau di dalam rumah itu cukup dingin, seperti ada Iya. AC-nya. Ini kan ada 2 ranjang, apakah harus tempat anak-anak atau tempat mama papanya gitu atau gimana? Iya, yang sini bisa ditempati keluarganya, ayah sama Ayah ibu. sama ibu. Yang sebelah sini ini bisa anak-anaknya. Nanti kalau sudah ada mantunya, pindah ke tempat yang lain, rumah lain. Oh, bikin rumah baru. Bikin rumah baru. Dapurnya di sebelah mana Pak? Di depan, Di depan ini langsung Iya. ya. di depan Iya, rumah. Lihat dapur ya, Pak. Ayo. Ini Wow. dalam dapurnya ya, gini ya. Iya. Seru ya, tradisional banget gitu. Iya. hasilnya. Ini masaknya pakai tungku gini Pak ya? Iya, masih pakai tungku. Kayaknya Oke. di sebelah ada Nah. sapi ya, Pak ya? Iya, Mau lihat boleh? iya, ada apa-apa. Silakan. Boleh. Wow. Ada 2 sapinya. Halo. Pak kenapa Pak? Ini harus berdekatan sama dapur? Ini ciri khasnya kalau di Tanah Lanceng. Kalau di rumah pasti di depannya itu dapur sama kandang. Hmm.
berdampingan antara dapur dengan kandang sapi itu harus berdampingan. Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan udah agak siang nih. Biasanya ini kan dapur nih Pak, ya kan? Dapur. Jadi biasanya nih ada makanan khas. Ini ada nggak sih Pak di sini? Ada makanan khas di Madura. sini. Wow. Asli Madura. Mau Masih dong, tradisional. Ada Silahkan. wujudnya Pak? Iya, Mungkin sudah ada di sana. bukan gambar doang kan Pak? Bisa nggak dicicipin? Bisa langsung. Asik. Jadi makan-makan. Let's go. Wah, di sini ya makanan Iya, khasnya. ini makanan Apa aja khas Pak ini sini Pak? dari Waduh. Tanian Lanceng. Apa Ini tuh? Ini nasi jagung. Oh ini wagung. Ini rujak. Ini ikan tongkolnya. Iya, iya, iya. Dan ada daun kelor itu ya, sayur daun kelor. Nah ini pertanyaan paling utama nih Pak. Iya. Boleh nambah nggak? Terima kasih teman jalan. Masih barengan Bima Prasena dan Steffi I di jalan-jalan. Let's go! Seru banget ya ternyata jalan-jalan di Madura. Tadi kita udah jalan-jalan ke pantai. Terus kita juga wisata edukasi budaya ke desa larangan luar. Dan masih banyak tempat yang udah kita datengin tadi. Nah, selama di Madura kita menginap di Front One Hotel. Yuk kita intip apa aja sih fasilitas dari hotel ini. Ini dia Front One Hotel Pamekasan Madura. Lokasinya strategis banget teman jalan dan dekat dengan daerah perkotaan. Menginap di Front One Hotel ini, kamu disuguhkan dengan fasilitas yang oke dan tentunya dengan pelayan yang ramah banget. Hal terpenting saat kamu milih tempat yang menginap adalah kenyamanan saat beristirahat. Front One Hotel memiliki kamar tidur yang sangat nyaman yang menjamin kesegaran kita ketika bangun tidur. Uniknya nih, hotel ini memiliki konsep kamar tematik yang mengambil tema musik di setiap sudut ruangannya. Lucu banget ya. Ada beberapa fasilitas yang bikin kita makin betah menginap di sini. Salah satunya ada swimming pool. Kalau lagi panas-panas gini, emang enak banget nih buat berenang. Terus kalau kamu mau fitness, ada juga di sini. Lengkap banget deh pokoknya. Aduh, Kak, udah lapar banget deh. Lah ini emang laparan mulu orangnya. Ya udah kita mau makan nih di belakang, katanya bebeknya sih enak banget sih. Oh gitu, terkenal nggak? Kalau nggak terkenal aku nggak. Katanya sih begitu, kalau misalnya ke Bangkalan Madura harus makan bebek ini, katanya begitu. Oh gitu, ya udah. Kita cobain aja. Udah lapar banget nih, Kak. Ayo. Ayo jalan-jalan. Let's go. Ngantrinya, Kak. Kamu aja yang ngantri ya. Ngantri sana. Ya, Kak. Bareng lah. Oh iya udah. Debak. Mari kita Wah, makan. ini dia nih katanya Wah, terkenal akhirnya gitu. setelah perjuangan kita ngantri panjang banget. Wow, Datang juga. akhirnya datang juga. Yeay. Ini ada sambal pencit ya? Pencit. Pencitraan. Pencitran. Ada Pencit doang. Jadi ada mangganya, Ada mangga. ada mangga mudanya. ada kremasnya kurang dikit. Ya udah yuk, makan yuk. Oke. Makan. Let's go. Let's go.
Sono deh. Ini belum nih. Masih ada nih. Teman-teman, kalau misalkan ke Madura nih harus datang ke Bebek Sinjai. Ya nggak Kak? Enak banget. Tadi mau ngomong apa, Recommended. Kak? Jadi teman jalan, jangan lupa ya nonton jalan-jalan Betul sekali. di Kompas TV Betul. tiap hari Minggu. jam 10.30 10.30 waktu Indonesia Barat. Oke, jalan-jalan. Let's go!